Episode 12. Jadwal konsultasi ke rumah sakit sudah ditetapkan. Sekretaris Han memberitahukan melalui pesan singkat. Sesaat setelah Daniyah turun dari mobil di area parkir rukonya. Dia bahkan belum masuk ke dalam ruko. Lila sudah mengajaknya langsung pergi lagi. Begitu dia mendapati pesan yang sama di HP-nya. Kenapa dia tidak memberitahu di rumah tadi sih? Dia pasti sengaja. Sepertinya keduanya terlihat menggerutu dalam hati masing-masing. Sambil masuk ke dalam mobil, Lila sudah membawa kembali mobilnya. Melintas di jalan raya saat sebuah pesan masuk lagi ke HP milik Daniyah. "Apa Anda mau tuan muda menemani?" Pesan dari sekretaris Han langsung membuat Daniyah panik. Membayangkan saja dia sudah bisa memprediksi akan seheboh apa kunjungannya ke dokter kalau sampai Tuan Saga juga ikut. Tidak. Daniyah sengaja membumbui dengan tanda seru. Baginya konsultasi dan pemeriksaan hari ini sudah cukup menegangkan. Tidak mau ada Saga di sampingnya yang tentunya hanya akan membuat semuanya menjadi penuh tekanan. Dia pun berpikir, kalau ada apa-apa dengan tubuhnya, dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kemarahan suaminya saat itu juga. Pil kontrasepsi kembali terngiang, membuatnya benar-benar yakin untuk pergi sendiri. Paling tidak dia bisa menyiapkan diri dengan segala kemungkinan. Periksa kehamilan nanti diapain aja ya? Kenapa aku merasa cemas begini? Sepanjang perjalanan Daniyah tenggelam dalam kecemasannya sendiri. Saat mobil sudah sampai di area parkir. Lila, kenapa Dokter Harun sudah ada di depan pintu? Dia tidak datang menyambut kita kan? Bukankah terlalu berlebihan sampai disambut begini? Terlebih lagi di sampingnya juga berdiri dua orang wanita. Tidak tahu statusnya siapa. Tidak Nona. Dia hanya menyambut Nona. Lila keluar dari mobil untuk membukakan pintu. Tapi Daniyah lebih cepat. Sebelum gadis itu berjalan memutar, dia sudah keluar dari mobil. Saat melihat Daniyah turun dari mobil, Dokter Harun berjalan mendekat. Dia sudah tersenyum sepanjang langkahnya. Laki-laki itu memang terlihat selalu bahagia. Setiap kali Daniyah bertemu, dalam situasi apapun. "Kakak ipar, selamat datang. Senang bertemu denganmu lagi." Dokter Harun sudah berjalan mendekat. Bahkan ingin memeluk Daniyah. Karena antusiasnya. Tapi secepat kilat Lila sudah menghadang langkah kakinya. Kedua wanita yang berdiri di belakangnya terlihat menahan senyumannya. "Silakan tunjukkan kami jalannya, dokter." Tersenyum penuh ancaman. Tidak perlu terlalu banyak basa-basi. Keduanya terlihat sangat akrab. Lila bahkan bicara dengan bahasa yang cukup santai. Berbeda sekali ketika bicara dengan sekretaris Han sekalipun yang merupakan saudaranya sendiri. Daniyah memperhatikan tingkah keduanya. "Cih, aku tidak menyapamu. Aku menyapa kakak ipar." Menatap Lila kesal, langsung memalingkan wajah. Dan kembali senyum sejuta watetenya dia berikan khusus untuk Daniyah. "Jangan panggil Nona dengan sebutan itu. Tuan muda tidak akan suka mendengarnya. Seperti biasanya." Lila bersikap sekaku protokoler. Dokter Harun memutar kepalanya berkeliling area parkir. Lalu mengangkat bahu dan mengejek sinis. "Saga tidak ada. Jadi berhentilah bicara. Minggir sana. Saya akan mengadukan pada tuan muda." "Hei, bisa tidak kau kendurkan sedikit gayamu itu? Serigala galak."
mendorong lengan Lila agar minggir. Sementara Dania dan kedua wanita di belakang Dokter Harun menonton pertengkaran mereka dan tidak bisa menahan gelak. Seperti bocah yang memperebutkan perhatian kakak mereka. Dan anehnya Dania merasa kedua wanita itu sangat memaklumi. Seperti tahu sedekat apa hubungan mereka berdua. Kakak ipar. Kembali pada Dania. Tidak menggubris pandangan sebal Lila. Dia meminta Dania untuk mengikutinya. "Jangan panggil Nona seperti itu," berkata dengan setengah berteriak. "Sudahlah Lila." Akhirnya Dania melerai. Sesungguhnya dia merasa senang. Untuk pertama kalinya dia melihat sikap Lila selayaknya manusia normal. Ternyata gadis ini bisa bersikap kekanakan seperti ini ya, gumamnya. Dokter Harun merasa menang karena dibela. Lihat wajah sombongnya itu saat berdiri di samping Dania. Lila tersenyum kecut mengikuti dari belakang. "Dokter, Ini hanya pemeriksaan biasa kan? aku merasa agak sedikit cemas." Dania mengatakan apa yang dia rasakan. Berharap setelah mengatakan bisa mengusir perasaan itu. Tapi tetap tidak ternyata. Jangan cemas kakak ipar. Kita cuma akan check up kesehatan biasa. Gak akan diapa-apain. Hei Lila, kamu mau check up juga? Aku kasih diskon 99% deh. Meledek Lila lagi. Lila mendelik kesal. "Aku benar-benar akan mengadukanmu pada tuan muda." Ancamnya juga. Cih, dasar serigala galak. Mereka masuk ke dalam rumah sakit. Saat bertemu beberapa orang terlihat mereka menyapa dengan sopan Dokter Harun. Lalu mereka berjalan menuju bagian kandungan dan anak. Terlihat beberapa ibu yang sudah hamil besar sedang duduk ditemani pasangan mereka masing-masing. Wajah mereka terlihat penuh sukacita. Suami mereka berusaha menenangkan dengan mengelus perut istrinya. Sambil bicara dengan mendekatkan wajah mereka ke perut istrinya. Berkomunikasi dengan calon buah hati. Lucunya, membayangkan Tuan Saga melakukan itu. Dania terlihat tersenyum tipis membayangkan. Namun segera tersentak mendengar perkataan Dokter Harun lagi. Yang ditujukan untuk Lila. "Berhenti." Tangan Harun menyilang menahan Lila. Sementara dua wanita yang mengikutinya tadi sudah masuk ke dalam ruangan. Serigala galak dilarang masuk. Mengetuk pintu yang sudah terbuka 3 kali. "Aku harus menemani Nona." "Tidak. Aku dokter penanggung jawab rumah sakit ini. Melarangmu masuk." Harun menunjuk It yang menempel di bajunya. Sekaligus menunjukkan statusnya di rumah sakit ini. "Apa kamu? Tunggu di ruang tunggu sana." Menunjuk deretan kursi yang juga banyak orang yang sedang menunggu. Lila terlihat sangat kesal. Sudah seperti ingin menendang kaki Dokter Harun. Kalau tidak sedang di rumah sakit, dia pasti sudah baku hantam dari tadi. Tapi aku di bawah perintah langsung pemilik rumah sakit ini, untuk berada di samping Nona dalam situasi apapun. Menunjukkan HP-nya. "Nomor pribadi Saga. Mau ku telepon tuan muda sekarang?" Harun langsung masam mendengar jawaban Lila. Wanita di hadapannya ini memang sekaku kawat jemuran baju. Tapi membiarkan dia masuk pasti dia akan berulah di dalam pikirnya. Padahal dia sudah senang saat tahu Saga tidak menemani. Ternyata yang menemani Dania tidak kalah merepotkan daripada Saga. "Dokter, biar Lila masuk juga ya." Dania menarik tangan Lila. "Nanti sekalian dia bisa dicek up juga."
Melerai pertengkaran tidak berkesudahan. Sampai di titik ini Dania sangat penasaran. Sebenarnya hubungan kedua orang ini apa sih? Tunggu, jangan-jangan Dokter Harun ini suami Lila? Dania yang digelitiki penasaran ingin segera bertanya. Tapi tidak punya kesempatan. Baiklah, tapi berhenti mengganggu. Kau harus duduk diam dan melihat saja. Apapun yang terjadi di dalam jangan bergerak dan melakukan apapun. Janji, berteriak sambil menuding tangannya ke wajah Lila. Angkat tanganmu dan bersumpah, seperti bocah yang butuh jaminan. Lila menurut mengangkat tangannya dan mengikuti sumpah yang diucapkan Dokter Harun. Ya Tuhan, mereka ini lucu sekali. Jangan-jangan Dokter Harun ini benar-benar suami Lila. Asalkan tidak ada yang membahayakan Nona di dalam, aku akan diam saja. Setelah selesai membaca sumpahnya, memang akan ada bahaya apa? Ini cuma check up kesehatan. Masih menuding tajam. Pura-pura tidak tahu. Kamu itu yang paling bahaya. Lila menatap Dania. Nona, Dokter Harun ini biarpun jomblo tapi dia playboy. Jangan percaya kata-kata. Ya, ternyata bukan suaminya Lila ya. Lantas hubungan kalian apa sih? Saking penasarannya dengan mereka berdua, Dania tidak merasa kalau kecemasannya sudah nyaris menghilang. Cih, kau bahkan jatuh cinta pada playboy kelas kakap. Mengejek lagi. Chris sudah berubah. Menjawab tegas. Seperti membela suaminya. Oh, jadi suami Lila namanya Chris. Dania masih sibuk menduga-duga juga. Iya, ayo kakak ipar masuk. Jangan pedulikan Lila. Pemeriksaan kesehatan berjalan lancar. Seorang dokter wanita dan perawat membawa Dania menuju sebuah ruangan untuk pemeriksaan USG. Lila mengikuti. Sementara Dokter Harun dan seorang dokter laki-laki yang sudah terlihat cukup umur menunggu di ruangan yang lain. Perawat menaruh cairan bening di perut Dania. Lalu dengan sebuah alat dokter wanita mulai memeriksa. Secara sederhana dokter wanita itu menjelaskan bagaimana kondisi Dania. Gadis itu hanya menganggukkan kepala, sambil menatap layar di depannya. Kondisi rahim Nona bagus. Dokter Harun sudah mengatakan kalau Nona pernah minum pil kontrasepsi ya? Iya dok, apa itu berpengaruh ya? Sejauh ini tidak. Jangan cemas. Nanti Nona bisa minum vitamin untuk memulihkan kesuburan. Semua baik-baik saja. Dokter wanita itu menepuk tangan Dania lembut. Meyakinkan. Dania merapikan pakaiannya lagi, lalu keluar ruangan. Sementara dokter wanita tadi menyusul selang beberapa lama sambil membawa kertas laporan hasil USG. Seperti biasa penjelasan mendetail disampaikan. Yang ditangkap Dania adalah semua baik-baik saja. Terlihat Dania menarik nafas lega. Walaupun rasa khawatir yang entah datangnya dari mana ini belum sepenuhnya pergi. Tapi tidak separah saat dia datang tadi. Kakak ipar jangan cemas. Kakak ipar bisa memberiku keponakan sebanyak yang kakak ipar mau. Dokter Harun mengedipkan mata dan tertawa jenaka. Mereka sudah keluar dari ruang pemeriksaan dan kembali ke area parkir. Pergilah bulan madu dan bersenang-senang. Dania langsung malu sendiri mendengarnya. Apa dia tahu tentang bulan madu? Bersemangat kakak ipar. Sudah minggir sana. Lila mendorong tubuh Dokter Harun. Memang dokter nggak punya kerjaan apa? Serigala galak datang. Sekali lagi sebelum berpisah, Dania melihat drama pertengkaran bocah. Lila benar-benar terlihat seperti gadis normal pada umumnya.